Halo semua, selamat datang di probabilitas dan statistika. Kali ini kita akan belajar distribusi peluang kontinu agar kita dapat dengan tepat menjelaskan dan menghitung peluang yang dicari ya dengan menggunakan distribusi gamma, kemudian eksponensial. Distribusi peluang kontinu yang sudah kita pelajari kemarin yaitu distribusi uniform atau seragam kontinu dan normal. Nah, distribusi kontinu lain yaitu distribusi gamma, chi-square, eksponensial dan Weibull, serta student T dan F. Untuk distribusi gamma, fungsi gamma ini sebenarnya fungsi induk dari banyak distribusi ya. Distribusi normal itu banyak sekali kita gunakan dalam bidang rekayasa dan sains, tapi ada distribusi yang tidak bisa dinyatakan dengan distribusi normal, yaitu kita bisa menggunakan distribusi gamma atau eksponensial. Nah, distribusi gamma atau eksponensial itu bisa digunakan untuk teori antrian dan reliabilitas atau keandalan dari suatu sistem atau suatu produk. Distribusi gamma sendiri mempunyai dua parameter, yaitu parameter alfa dan parameter beta, di mana fungsinya atau fx yaitu 1 per beta pangkat alfa, parameternya tadi, fungsi gamma dari alfa yang akan dijelaskan dengan fungsi lain, ya, fungsi gamma alfa, dikali dengan x pangkat alfa min 1 dikali eksponen min x per beta. Distribusi ini berbeda dengan distribusi normal yang berlaku pada saat x-nya min tak hingga sampai tak hingga. Untuk distribusi gamma hanya berlaku pada saat x-nya lebih besar daripada 0. Tentu saja jika x-nya tidak lebih besar dari 0, nilai peluang yang mengikuti distribusi gamma adalah sama dengan 0. Untuk parameternya sendiri, alfa dan beta juga harus lebih besar dari 0 ya. Nah, untuk rataannya, jika kita cari dengan menggunakan integral x fx akan merujuk kepada nilai alfa beta, sedangkan sigma kuadratnya atau variansnya yaitu alfa dikali beta kuadrat. Fungsi gamma yang ada di bagian penyebut dari distribusi gamma tadi itu dinyatakan seperti ini ya. Jadi gamma alfa itu sebenarnya adalah integral dari 0 sampai tak hingga variabel yang kita cari peluangnya pangkat alfa min 1 dikali eksponen min x dx. Jadi tadi fungsi gamma ini ada mengandung integral lagi ya di bagian bawahnya. Oke, nah grafik dari distribusi gamma ini berbeda sesuai dengan parameter alfa dan beta. Untuk yang warna merah ini itu adalah distribusi gamma dengan alfanya 1 dan betanya 1 ya. Sedangkan untuk yang warna hijau itu adalah distribusi gamma dengan alfanya 2, betanya 1 ya. Dan untuk yang warna biru itu adalah distribusi gamma dengan alfanya 4, betanya 1. Jadi alfa itu adalah parameter bentuk dari sebuah distribusi gamma. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kalau distribusi eksponensial bagaimana grafiknya? Ya seperti yang warna merah. Ya, distribusi eksponensial itu seperti itu. Nanti tergantung betanya. Ya, betanya besar atau kecil. Oke. Nah, distribusi eksponensial itu sebenarnya adalah distribusi yang digunakan dalam teori antrian juga. Dan ini merupakan kasus khusus dari distribusi gamma, yaitu apabila alfanya sama dengan 1. Contohnya yaitu jarak antar waktu tiba di fasilitas pelayanan. Ya, pelayanan ini bisa macam-macam, bisa dari customer service gitu kan, bisa di suatu toko dan sebagainya. Dan lamanya sampai waktu rusak suatu suku cadang atau alat listrik. Distribusi eksponensial sendiri karena tadi merupakan distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1, maka fungsi fx-nya yaitu sama dengan 1 per beta. Ya, gamma 1 itu sama dengan 1 ya. Eksponen min x per beta. Yang mana distribusi ini juga berlaku pada saat x-nya lebih besar daripada 0. Dan parameter betanya juga lebih besar daripada 0.
Nah, tadi di distribusi gamma, nilai mu-nya adalah alfa beta, karena distribusi eksponensial adalah distribusi gamma dengan alfa 1, maka mu-nya adalah beta. Dan sigma kuadrat atau variansnya adalah 1 dikali beta kuadrat, yaitu beta kuadrat. Hubungan dengan proses Poisson. Nah, di dalam proses diskrit atau distribusi diskrit, kita mengenal distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini atau Poisson, ya, yang benar pengucapannya, ini merupakan sebuah distribusi yang menyatakan banyaknya kejadian, ya diskrit ya, banyaknya kejadian yang mana kejadian itu berada pada selang waktu atau selang wilayah. Nah, distribusi Poisson ini mempunyai parameter mu kemarin, di mana mu itu adalah lambda kali T. Lambda di sini adalah rataan banyaknya kejadian per satuan waktu. Jadi T-nya sama dengan 1 ya. Makanya kalau T-nya sama dengan 1 ya mu-nya lambda T-nya sama dengan lambda. Nah, kita peroleh peluangnya yaitu dengan sama dengan eksponen min lambda T dikali lambda T pangkat X dibagi dengan X faktorial. Lambda tadi adalah rataan persatuan waktu, T-nya adalah satuan waktunya, X-nya itu adalah banyaknya kejadian yang dicari. Jadi distribusi Poisson ini diskrit, tapi bisa prosesnya kita bawa ke distribusi kontinu, yang mana nanti berhubungan dengan distribusi eksponensial. Nah, jika kita mencari peluang tidak ada kejadian yang muncul atau X-nya sama dengan 0, maka kita mencarinya dengan eksponen min lambda T pangkat 0 dibagi dengan 0 faktorial. Nah, ini adalah penerapan distribusi gamma dan eksponensial di dalam suatu sistem. Bahkan suatu sistem mengandung sejenis komponen, di mana komponen ini ada dinyatakan daya tahannya dalam tahun, yaitu peubah acak T, yang berdistribusi eksponen dengan parameter waktu rataannya adalah beta sama dengan 5. Nah, bila 5 komponen tersebut dalam sistem yang berlainan atau saling bebas, berapakah peluang bahwa paling sedikit ada 2 yang masih akan berfungsi pada akhir tahun ke-8? Nah, ini adalah salah satu penerapan dari distribusi eksponensial di dalam suatu permasalahan yang mana permasalahan ini juga mengandung distribusi binomial. Ya, kenapa? Karena di sini ada 5 komponen yang saling bebas atau independen. Dan ditanya paling sedikit 2 yang masih aktif. Nah, untuk waktu, ya, waktu sampai komponen itu rusak itu dinyatakan sebagai peubah acak T, di sini berdistribusi kontinu, yaitu berdistribusi eksponensial. Nah, sedangkan untuk yang 5 komponen, ya, paling sedikit 2, itu sebagai N dari suatu kejadian yang saling bebas, dengan peluangnya adalah 2, rusak atau tidak, merupakan distribusi binomial. Oke, jadi ada 2 distribusi yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, untuk yang pertama, ya, di sini diketahui bahwa waktu rataan sampai suatu komponen itu rusak berdistribusi dengan parameter betanya adalah sama dengan 5. Nah, maka untuk mencari, ya, bagaimanakah peluang suatu alat itu masih berfungsi sampai tahun ke-8, ya, akhir tahun ke-8, maka kita menggunakan distribusi eksponensial, yaitu dengan cara mencari peluang suatu komponen waktu kerusakannya lebih dari 8 tahun. Nah, di sini kita menggunakan distribusi eksponensial. Kita ingat bahwa peluang dari distribusi kontinu itu adalah sama dengan dari batas bawah sampai dengan batas atasnya. Ingat, distribusi eksponensial itu berlaku pada saat X-nya lebih dari 0 ya. Nah, batas atasnya berapa? Berarti tidak ada. Berarti batas atasnya itu adalah sama dengan tak hingga. Kita harus mencari, kalau PT lebih dari 8, berarti kita harus mencari dari 8 sampai batas atasnya, yaitu tak hingga untuk distribusi eksponensial. Nah, dari apa? Dari fungsi distribusi eksponensial dengan parameter betanya adalah 5. Nah, parameter beta ini kalau di dalam distribusi eksponensial posisinya adalah 1 per beta eksponen min X per beta. Ya, 1/5
eksponen min X per 5 dari diintegralkan terhadap X atau U bacanya. Atau kalau kita di sini pakai T ya, di sini berarti T per 5 ya. T per 5 di sini dt gitu. Oke. Nah, maka kita harus menyelesaikan integral ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, di dalam kalkulus atau matematika dasar kita sudah belajar bahwa eksponen min U kalau diintegralkan itu caranya adalah, ya silakan kalian melihat lagi di matematika dasar ya bagaimana mengintegralkan ini. Jadi di sini adalah sama dengan minus 1/5. Ya, ini diturunkan menjadi apa? Ya, min 1/5. Ya, benar ya. Jadi ingat kalau di sini U-nya itu adalah min atau T per 5 ya. U-nya adalah T per 5, maka di U per dt-nya itu adalah sama dengan 1/5. Maka du itu adalah sama dengan 5 dt. Ya, 5 dt. Oke, berarti di sini kita ubah menjadi 5 dt tadi ya, makanya di sini muncul 5. Ya, kemudian integral dari e pangkat min u ya tetap e pangkat min. Nah, ini adalah hasil integrasinya. Substitusi berapa? Substitusi 8 dan tak hingga. Nah, jadi PT lebih besar dari 8 itu adalah sama dengan 1/5 ya, dikali 5 ya, kemudian min ya, E pangkat min T per 5 dengan kita substitusi 8 dan tak hingga. Nah, kalau ininya dikeluarkan ya berarti menjadi negatif ya kan. Eksponen min tak hingga dikurangi eksponen min 8. Ya, eksponen min tak hingga itu sama dengan, mendekati tak hingga, fungsi eksponen itu adalah sama dengan 0. Ya, seperti ini kan fungsinya. Ya, saat mendekati tak hingga t-nya, maka e pangkat min t-nya mendekati 0 gitu ya. Di sini akan menjadi min dikali min berarti positif. Sehingga 0,2 ini adalah peluang ya umur komponen ya lebih besar dari 8 tahun. Menggunakan distribusi eksponensial. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah berapakah dari 5 komponen yang saling independen ya dari sistem yang berlainan paling sedikit 2. Berarti Px lebih besar sama dengan 2 menggunakan distribusi binomial ya. 1 dikurang Px kurang dari sama dengan 1. Nah, Px kurang dari 1-nya pakai apa? Pakai distribusi binomial dengan n-nya 5, P-nya dari sini ya 0,2 ya, dan X-nya adalah kurang dari sama dengan 1. Bisa kalian lihat di tabel. Atau kalau mau manual berarti P0 ditambah dengan P1 menggunakan binomial, yaitu 1 dikurang kombinasi 5 0, 0,2 pangkat 0, 0,8 pangkat 5 ditambah kombinasi 5 1, 0,2 pangkat 1, 0,8 pangkat 4. Oke, silakan dicari itu nanti hasilnya berapa. Jadi penerapan distribusi eksponensialnya ada di sini gitu ya. Itu saja dari saya, selamat mengerjakan dan memahami.